Lo pasti udah tahu ChatGPT, AI power chatbot yang dibuat oleh OpenAI, perusahaan yang gerak di bidang artificial intelligence yang lagi viral belakangan ini. Kalau lo lihat di layar, ChatGPT ini pakai teknik deep learning dan dilatih juga buat bisa memunculkan jawaban yang manusiawi dan interaktif kalau lo mau cari sesuatu. Dan uniknya, sekarang ChatGPT juga udah dipakai banyak banget perusahaan dan bisnis karena ya lo bisa dapat jawaban yang panjang based on data dengan cuman masukin komen prompt aja. Tapi banyak orang yang menganggap kalau penggunaan ChatGPT itu juga bakal bikin orang-orang malah nggak pinter. Ya mungkin karena knowledge yang dipakai dari AI ini tuh kesannya praktis, jadi nggak ngasih ruang ke otak buat bisa membuat abstraksi dan berpikir lebih dalam. Layaknya dalam proses umum mencapai ilmu pengetahuan. Bener nggak sih kayak gitu? So tonton video ini sampai habis biar lo dapat keseluruhan insight-nya. ChatGPT itu ternyata udah meresahkan banyak orang di dunia akademik, terutama para dosen dan pengurus universitas. Karena ya tools ini viral banget, sampai-sampai banyak universitas yang menyelenggarakan diskusi dadakan sama pengurus-pengurusnya untuk nyari tahu ChatGPT itu perlu dihadapin kayak gimana nih ke depannya. Tapi kok malah dianggap meresahkan ya? ChatGPT itu bisa ngebantu banyak hal. Bahkan ada profesor yang sempat pakai ChatGPT buat tes ikut S2 jurusan bisnis ya atau MBA. Nilai si ChatGPT ini B atau B- ya. Artinya ChatGPT ini bisa ngalahin kemampuan mahasiswa S2 cuy. Jadi dikhawatirkan kalau ya nanti mahasiswa tuh dan pelajar jadi malas mikir sih, dapat knowledge yang serba praktis dan akhirnya kurang menempuh proses berpikir yang akademik layaknya sekolah pada dasarnya. By the way, gue juga udah pernah bahas soal ChatGPT ini di Instagram ya. Lumayan viral juga sih dan dapat respon dari banyak orang. Lo jangan lupa follow dan ikutan komen ya. Baru-baru ini, ada beberapa sekolah yang akhirnya nge-ban pemakaian generatif AI kayak ChatGPT. Bahkan Department of Education di New York City baru aja nge-ban pemakaian ChatGPT di semua sekolah di kota itu. Mereka nge-ban akses ChatGPT di komputer dan jaringan sekolah karena takut ada kecurangan dan pengaruh negatif terhadap proses pembelajaran siswa. Ada juga kekhawatiran kalau alat ini nggak bisa dipakai buat ngembangin skill pemikiran kritis dan menyelesaikan masalah. Dan kesannya tuh dipakai cuman buat plagiarisme dan nyontek doang gitu. OpenAI sendiri juga sebenarnya udah meyakinkan guru-guru dan pakar pendidikan lainnya dengan ngomong kalau mereka emang nggak mau buat ini dipakai buat hal-hal yang bersifat plagiarisme di sekolah atau di mana aja. Tapi sayangnya ya, beberapa sekolah di penjuru Amerika Serikat udah ngambil langkah buat nge-ban ChatGPT ini. Los Angeles Unified School District ya, kayak persatuan sekolah di Los Angeles gitu, cepet banget ngeblok akses ke alat ini sejak Januari 2023 kemarin. Sementara Fairfax County Public School di Virginia, Amerika Serikat juga nge-ban ChatGPT dari semua perangkat setelah kesepakatan bareng pemerintah daerah. Dan ini pun gak hanya di Amerika Serikat aja sebenarnya. Queensland dan New South Wales juga bakal nge-ban akses ChatGPT di sekolah-sekolah dengan alasan yang serupa. Tapi yang jadi fenomenal juga nih, ternyata para ahli AI itu meragukan efektivitas strategi yang udah dilakukan sama sekolah-sekolah tadi. Jadi di satu sisi mereka bisa paham kenapa sekolah ngelakuin ban tadi. Tapi di sisi lain, nge-ban AI itu sendiri adalah respon yang kurang jelas pandangannya. Justru yang harus dilakukan adalah nemuin cara buat ngebantu siswa lebih mudah buat belajar sih ya harusnya. Karena suatu hari nanti bakal ada hal yang serupa ChatGPT dan model AI lainnya yang mungkin bakal bisa lebih canggih lagi. Kita udah tahu ya kalau ChatGPT sekarang aja itu udah kayak dalam tanda kutip tuh alat curang terbaik. Mereka bisa nulis esai yang fluent, buat semua prompt yang lu tulis, nulis kode komputer dari deskripsi bahasa Inggris doang, jadi nggak perlu coding kompleks, ngebuktiin teorema matematika, sampai ngisi soal ujian hukum dan kedokteran dengan benar. Nge-ban ChatGPT itu kayak melarang siswa pakai Wikipedia atau spell checker. Meski itu adalah hal yang betul secara prinsip ya, dan sebenarnya rada mustahil juga kalau dipraktekin. Siswa bakal nemuin jalan buat ngelewatin Bennett yang udah dibuat tadi sih menurut gue.
dan bakal muncul respon yang gak setuju dan bahkan defensif ya dari pihak mengajar. Jadi malah kayak ribut dan konflik yang gak produktif gitu akhirnya. Jadi menurut gue ya susah juga kalau sistem pendidikan yang ada saat ini malah membuat siswa harus meredam penggunaan tools AI. Padahal harusnya bisa jalan beriringan aja dan lebih produktif kalau sistem belajarnya bisa diganti atau di-adjust. Baik lagi sih ya, menurut gue AI sendiri sebenarnya bisa ngebantu kok asal cara pakainya itu benar. Evaluasi juga nih, kalau bisa bukan hanya muridnya yang nggak boleh pakai dan stop di situ aja, tapi sistem pendidikannya juga harus menyesuaikan perkembangan zaman juga. Harus bisa melihat kalau teknologi bukan sebagai ancaman, tapi emang tools yang bisa ngebantu segala hidup kita, termasuk proses belajar. Misalnya nih ya, ada profesor di Northern Michigan University yang bakal coba mengintegrasikan ChatGPT ke dalam kurikulum dengan mengizinkan siswa-siswi mengevaluasi jawaban dari AI atau chatbot. Pastinya sih ya bakal memicu perubahan yang gede banget dalam metode pengajaran. Kalau menurut gue sih sebenarnya gue kurang setuju ya kalau harus nge-banned ChatGPT dan berbagai tools lainnya yang selama ini udah dipakai di dunia pendidikan. Ini ya kalau ChatGPT bisa bikin manusia nggak kritis, emang sistem pendidikan sekarang tuh bisa bikin kita sekritis apa sih sebenarnya? Toh ChatGPT ini bisa kita bilang mirip kayak Google juga. Justru menurut gue ChatGPT ini bisa banget jadi bahan evaluasi buat sekolah untuk ngebedain arti knowing dan thinking. Knowing yang dimaksud adalah mengetahui apa yang disimpan di memori kita. Tapi kalau thinking adalah proses selanjutnya, menganalisa gagasan yang bersumber dari memori tadi buat jadi bahan praktek aktivitas sehari-hari. ChatGPT ini tahu atau knowing karena semua ilmu yang dia serap semuanya ada di internet, tapi dia nggak benar-benar berpikir atau thinking. Bahkan dari munculnya ChatGPT ini kita juga bisa mengevaluasi ya, kira-kira metode ngajar sekarang tuh udah pas belum sih? Atau jangan-jangan ChatGPT ini bisa kita integrasikan ke proses pembelajaran. Di dunia kedokteran juga ya, ada startup yang namanya Ensemble Health yang fokus buat ngebantu penanganan gangguan pernapasan kronis atau COPD untuk menjelaskan konsep-konsep medis kompleks ke pasien. Tentu jawaban-jawaban yang dikeluarkan itu udah dilatih dan dimonitor sama profesional. Kedepannya mungkin aja AI kayak ChatGPT bisa dipakai buat checklist kesehatan dasar atau bahkan jadi pengganti dokter Google yang selama ini sebenarnya kita pakai juga buat cari tahu alasan kita sakit misalnya, atau hal apapun yang kita kepoin ya layaknya search engine aja sebenarnya, solusi dari kekepoan kita. Dan baik lagi sih ya, AI udah ada dan gak bisa di-banned begitu aja. Pada akhirnya santuy aja sih ya menurut gue. Ada baiknya teknologi emang diatur cara penggunaannya, tapi nggak serta-merta 100% di-ban atau dilarang. ChatGPT juga udah kedetek kok sama Turnitin ya, software yang bisa ngedetect plagiarisme. Kalau lagi skripsian mungkin lo pernah kedenger softwarenya. Buat melawan plagiarisme dan contekan, OpenAI juga udah ngerencanain dan develop fitur yang bisa ngasih digital watermarking di ChatGPT biar nanti bisa ngelawan plagiarisme. Intinya sekolah pun harus belajar cara ngedetect plagiarisme dan ngasih sistem pembelajaran yang lebih baik serta harus bisa ngikutin perkembangan zaman. Murid pun juga jangan ya malas mikir gitu. Harus bisa ngasih inovasi yang lebih karena udah dibantu sama tools AI ini. Harus bisa lebih impactful dan produktif. Dan jadinya gue pengen nanya ke lo semua juga sih, apa pendapat lo soal ChatGPT ini? Apa bener bisa bikin kita semua jadi makhluk yang bodoh? Coba lempar pandangan lo di kolom komen ya, karena gue tuh pengen banget baca. By the way, kalau lo tertarik sama isu-isu terkait masa depan, coba cek playlist The Futurist Gen Z ya. Kita bakal upload video 2 kali seminggu juga, jadi nyalain notifikasi belnya ya. Cek kita di Instagram dan TikTok buat konten yang lebih up to date. Jangan lupa subscribe juga. Kalau lo mau request topik video, bisa juga lempar di kolom komentar ya. Nanti bakal gue coba masukin list dan bisa rilis videonya. Akhir kata, gue Yoga dari The Futurist Gen Z. Ayo, kita sama-sama berprogres untuk masa depan manusia dan kehidupan yang lebih baik. Thanks.